Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septriana dengan NIM B2212027. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen Anza Suwah Usmanah MPD. Nah, tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk mengetahui apa itu BBLR, berat bayi lahir rendah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana penanganan yang akan dilakukan untuk menghindari terjadinya BBLR. Nah, teman-teman, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu BBLR? BBLR atau bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Nah, berat bayi lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah bayi lahir. BBLR atau bayi berat lahir rendah merupakan salah satu penyebab kematian pada bulan pertama kelahiran seorang bayi. Kejadian BBLR ini menyebabkan berbagai dampak kesehatan masyarakat, baik masa bayi dilahirkan maupun di masa perkembangannya di waktu yang akan datang. Nah, teman-teman, berdasarkan data Bank Dunia, angka kematian bayi baru lahir neonatal usia 0 sampai 28 hari di Indonesia ini sebesar 11,7 dari 1.000 bayi hidup pada tahun 2021. Artinya terdapat antara 11 sampai 12 bayi neonatal yang meninggal dari setiap 1.000 bayi yang diselamatkan lahir hidup. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya yang dimana masih 12,2 dari 1.000 bayi lahir hidup. Dalam 1 dekade terakhir, angka kematian bayi neonatal Indonesia juga menunjukkan tren turun dan selalu di bawah rata-rata dunia. Pada tahun 2021, angka kematian bayi baru lahir secara global sebesar 17 dari 1.000 bayi lahir hidup. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bayi berat lahir rendah. Yang diantaranya adalah pertama, faktor penyebab bayi berat lahir rendah adalah laju pertumbuhan janin dan durasi kehamilan. Bayi lahir prematur sebelum 37 minggu kehamilan umumnya mengalami BBLR. Dan faktor yang kedua adalah terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau kekurangan gizi. Faktor yang ketiga adalah infeksi selama kehamilan. Faktor yang keempat adalah adanya kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada bayi. Faktor yang kelima adalah terlahir dari ibu dengan berat badan kurang selama kehamilan. Yang keenam, usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun. Faktor yang ketujuh, kehamilan kembar. Dan faktor yang kedelapan adalah status ekonomi yang lebih rendah. Juga dikaitkan dengan kondisi kehamilan yang merugikan termasuk BBLR dan peningkatan kematian bayi. Setelah tadi mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya bayi berat lahir rendah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana penanganan terhadap bayi berat lahir rendah. Nah, penanganan berat bayi lahir rendah yang pertama itu adalah perawatan di unit perawatan intensif neonatal atau NICU. Yang kedua adalah penanganannya adalah tempat tidur yang dilengkapi dengan pengatur suhu. Penanganan yang ketiga adalah pemberian makanan khusus, jaga agar tubuh bayi tetap hangat, rawat dengan metode kangaroo care atau ayah bunda memeluk bayi setiap saat dengan kulit bayi terkena kulit ayah atau bundanya, lalu tubuh keduanya diselimuti dengan pakaian tebal dan lembut. Penanganan yang ketujuh adalah berikan ASI segera setelah bayi lahir, sedikit namun frekuensinya dengan sering sesuai dengan kemampuan bayi. Penanganan yang kedelapan adalah bersihkan bekas luka tali pusar dengan teliti dan teratur agar tetap steril. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari bayi berat lahir rendah, faktor yang mempengaruhinya, serta penanganan yang dilakukan, nah selanjutnya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa
Bayi berat lahir rendah merupakan penyebab utama kematian bayi. Nah, hal tersebut dikaitkan dengan defisit pertumbuhan dan perkembangan yang kognitif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.